Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya dan Bagus. Pada hari ini kita silaturahim dan kita akan bincang-bincang dengan tokoh kita di Kota Depok ini, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Hafid Nasir. Beliau adalah Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera di Kota Depok dan juga anggota Dewan DPRD Kota Depok di periode beliau yang kedua. Ya, Ya, bisa disapa dulu Ustadz, netizen kita Ustadz. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan para pendengar, para netizen juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Pak Ustadz Hafid Nasir. Ya. Jadi kalau di Kota Depok ini Ya. itu sudah berapa berapa tahun Ustadz memimpin Partai Keadilan Sejahtera di sini? Ya, Alhamdulillah, sejak kepemimpinan Bapak Dr. Insinyur Nur Mahmudi Ismail terpilih sebagai Wali Kota Depok pada tahun 2005, ya, diresmikan dan dilantik pada tahun 2006 sampai dengan 2011, kemudian 2011 sampai dengan 2016, dan 2016 di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Idris MA sampai dengan di tahun 2021. Jadi ada 3 periode, alhamdulillah sudah 3 periode PKS memimpin Kota Depok, yang mudah-mudahan berbagai macam pembangunan dan berbagai macam fasilitas yang sudah dilakukan oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Dr. Insinyur Nur Mahmudi Ismail dan Muhammad Idris MA dirasakan oleh warga dan masyarakat Kota Depok. Kalau untuk perkembangan PKS nih, Pak Ustadz, Ya. di Kota Depok ini itu berapa anggota dewan pertama kali sampai dengan sekarang, sejarah pertumbuhan atau naik turunnya seperti apa, bisa dijelaskan? Ya, alhamdulillah ketika PKS mendeklar sebagai sebuah partai yang kita kenal dengan Partai Keadilan di tahun 1999, alhamdulillah kita menempatkan 3 orang kader terbaik, ya, tahun 1999 sampai dengan 2004. Nah, kemudian di tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, alhamdulillah kita menempatkan kader sebanyak 12 orang. Itu Ya, itu adalah itu adalah jumlah anggota DPRD dari fraksi PKS yang terbanyak, dan alhamdulillah dari 3 orang, anggota dewan menjadi 1999 sampai dengan 2004. Kemudian 2004 sampai dengan 2009 itu 12 orang. 2009 sampai dengan 2014 berkurang 1 menjadi 11 orang. Dan dari tahun 2014 sampai dengan 2019 ini berkurang lagi menjadi 6 orang. Dan alhamdulillah di pemilu legislatif tahun ini 2019 PKS kembali memperoleh perolehan suara terbanyak sebagaimana di tahun 2004 yang lalu. Dan terima kasih juga kepada warga dan masyarakat Kota Depok yang telah memberikan kepercayaan kepada Partai Keadilan Sejahtera untuk memimpin, ya, sebagai kursi terbanyak di DPRD Kota Depok. Jadi di bawah kepemimpinan Pak Ustadz ini PKS kembali mendapatkan jumlah anggota dewan yang besar, terbanyak sebagaimana di tahun 2004. Jadi kami mengembalikan kembali jumlah kursi yang PKS peroleh di tahun 2004, dan alhamdulillah di tahun 2019 kita kembali mendapatkan 12 kursi, yang mudah-mudahan 12 kursi ini kami dapat mengemban amanah sesuai dengan harapan dan keinginan warga masyarakat Kota Depok. Ketika kemarin pileg itu jumlah suaranya Pak Ustadz sendiri berapa ribu? Ya, alhamdulillah di saya sebagai perwakilan dari daerah pemilihan Pancoran Mas. Jadi di Kota Depok ini ada 6 daerah pemilihan. Saya diamanahkan di daerah pemilihan Pancoran Mas, dan alhamdulillah perolehan suara saya sekitar 9.300 suara, ya, hampir 400% atau 4 kali lipat kenaikan pada saat saya terpilih sebagai wakil rakyat di periode 2014-2019.
Oleh karena ini ada sebuah beban dan amanah serta tanggung jawab yang harus kami wujudkan sesuai dengan keinginan, harapan, dan aspirasi warga dan masyarakat, khususnya memang di daerah pemilihan Kecamatan Pancoran Mas. Terkait dengan pilkada nih, pilkada ini tahun 2020 lagi, itu kesiapan dari PKS sendiri bagaimana untuk mengajukan calonnya? Ya, alhamdulillah kami adalah sebagai partai dakwah ya, yang memang menjalankan instruksi struktur di atasnya. Kami sudah menjalankan berbagai macam tahapan yang sudah disosialisasikan oleh tingkat pusat dan tingkat provinsi, yaitu yang pertama tahapan terkait dengan penjaringan ya, bakal nama calon wali kota yang memang kita serahkan sepenuhnya kepada seluruh kader yang ada di Kota Depok. Itu sudah kami lakukan di bulan April yang lalu ya. Kemudian juga di bulan Mei kita sudah melaksanakan pemilihan umum internal. Ini juga memberikan kesempatan kepada warga, khususnya kader Kota Depok ya, memilih dari 8 bakal calon yang memang menjadi representasi pada saat penjaringan ya, kemudian terpilih jadi 8 bakal nama calon wali kota. Nah, kemudian kita lemparkan kembali kepada seluruh kader di Kota Depok dalam bentuk pemilihan umum internal. Nah, dari pemilihan umum internal ini melahirkan ya, sesuai dengan rekomendasi yang sudah kami sampaikan ke struktur di tingkat provinsi, yaitu DPW PKS Provinsi Jawa Barat, maka kami sudah mensosialisasikan 5 nama bakal calon wali kota untuk periode 2021-2026. 5 bakal calon ini sudah kami rilis resmi ya, kami ngundang berbagai macam insan pers untuk juga turut berperan serta mensosialisasikan 5 nama bakal calon yang sudah hasil rekomendasi DPW PKS Provinsi Jawa Barat. Siapa aja tuh Pak? Ya, jadi 5 nama bakal calon wali kota untuk periode 2021-2026. Yang pertama memang Bapak Imam Budi Hartono. Beliau sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kemudian saya sendiri Muhammad Hafid Nasir sebagai anggota DPRD Kota Depok. Kemudian juga ada Bapak Muhammad Suparyono juga sebagai anggota DPRD Kota Depok, dan juga ada Bu Farida Rahmayanti. Ada 1 orang dari 5 mama gitu ya? Wakil mama, power mama lah seperti itu. Terakhir Bapak Amri Yusro yang sekarang menjabat sebagai Ketua KONI Kota Depok. Jadi ini adalah 5 nama bakal calon yang resmi sudah atas rekomendasi DPW PKS Provinsi Jawa Barat untuk melakukan sosialisasi, termasuk juga menaikkan popularitas dan elektabilitas mereka, dan partai keadilan sejahtera sudah barang tentu. Kalau tadi ada 5, kemudian tadi yang anggota dewan itu ada 4 ya? Ya, 4 anggota dewan dari 5. Itu bukan anggota dewan ya? Ya, 1 Pak Amri Yusra selaku diamanahkan sebagai Ketua KONI Kota Depok ya. Tapi beliau pernah menjabat sebagai anggota DPRD periode 2004-2009 dan di Kota Depok dan 2009 sampai dengan 2014. Ya, baik. Kemudian ini Pak, kalau dari nama-nama itu kan tadi Pak Hasan Hafid termasuk salah satu dari nama yang menjadi calon ya. Nah, itu gimana kesiapan Pak Hasan untuk menghadapi kompetisi ini? Ya, kami karena saya sebagai Ketua Umum DPD PKS Kota Depok, maka kami juga sudah menandatangani fakta integritas untuk 5 nama bakal calon wali kota periode 2021-2026. Nah, beberapa butir yang tertuang dalam fakta integritas, ya memang yang pertama adalah kita perlu membentuk tim sukses. Ya. Tim sukses, alhamdulillah sudah terbentuk beberapa relawan yang memang selama ini membantu saya pada pemilu legislatif kemarin 2019. Ya, kita aktifkan kembali mereka untuk bisa terus menjadi tim sukses saya dalam menjadi bakal calon wali kota periode 2021-2026. Kemudian juga ada berbagai macam jaringan dan komunitas ya. Kemudian ini, kalau nggak salah itu salah satu syarat menjadi calon wali kota nanti bila resmi dari partai, kemudian jabatan itu harus dilepaskan seperti anggota dewan ini, gitu, bukan Pak? Ya, jadi memang sampai dengan sekarang ini peraturan itu masih berlaku ketika ada salah seorang anggota DPRD yang memang masih aktif
dan ketika yang bersangkutan didaftarkan sebagai bakal calon wali kota atau calon wakil wali kota, maka ada salah satu syarat yaitu pengunduran diri dari anggota DPRD. Nah, ini merupakan sebuah konsekuensi logis dan tentunya kami dari Partai Keadilan Sejahtera yang menunggu arahan dan keputusan tingkat pusat. Manakala memang keputusan ini diberikan kepada saya selaku kader Partai Keadilan Sejahtera, tentu kami terbiasa untuk mentaati sebuah kebijakan yang sudah dibahas dan disepakati serta ditetapkan oleh Dewan Pimpinan tingkat pusat seperti itu. Ya, netizen mungkin belum tahu Pak Ustadz Hafid Nasir ini lulusan dari Jerman apa? Ya, saya dari Jerman dan saya lama bekerja di perusahaan telekomunikasi. Ya, sebelumnya merintis di perusahaan PTDI yang memang dirintis oleh Bapak almarhum B.J. Habibie. Oh, ya, berarti ini ya, kemudian, Habibie Center itu. Ya, Habibie Center. Ya, ketika ada krisis moneter di tahun 1997, kami terpaksa harus bekerja di perusahaan swasta. Jadi berapa lama dulu Ustadz di Jerman itu belajar? Ya, saya sejak tahun 85 ya, 85 sampai dengan 94. Jadi di sana memang proses belajarnya cukup lama. Pertama memang kita harus belajar bahasa Jerman dan harus dapat istilahnya TOEFL lah dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian ada 1 tahun college itu tahapan penyesuaian sebelum nanti masuk ke perguruan tinggi. Jadi paling tidak 2 tahun tuh, 1 tahun belajar bahasa, 1 tahun lagi harus mengikuti college ya, masa transisi sebelum nanti masuk ke perguruan tinggi. Jadi 2 tahun harus diinvestasi, baru setelah itu masuk ke perguruan tinggi. Anak-anak ada yang rencana ke Jerman gitu? Nah, nggak tahu nih, belum ketahuan nih. Tapi yang jelas mereka memang kelihatannya cinta tanah air. Ya baik, balik lagi nih ke politik lagi. Tadi berarti sudah siap untuk segala di masa depan nanti, ketika terpilih ataupun tidak terpilih, ketika terpilih sehingga harus meletakkan jabatannya sebagai anggota dewan juga sudah siap. Yang pasti siap menang Pak Ustadz ya. Ya, insya Allah dengan izin Allah mudah-mudahan yang terbaik. Kami lagi-lagi sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera sifatnya menjalankan apa menjadi keputusan struktur di tingkat pusat. Kami jalankan itu tentunya seoptimal mungkin. Ketika memang nanti ada SK DPP yang mengamanahkan saya sebagai calon wali kota atau calon wakil wali kota, ya kami akan berupaya berikhtiar sebaik mungkin tentunya ya. Dan ketika memang warga dan masyarakat berkehendak untuk saya dapat menerima amanah sebagai wali kota dan wakil wali kota, ya tentu ini sebuah amanah besar yang tentunya juga harus kita jalankan seperti itu. Jadi wakil wali kota maksudnya Ustadz tidak siap untuk menjadi posisi paling tidak ya antara wali kota atau wakil, kan ini kita tidak tahu kan keputusan. Oh iya, bicara tentang wakil ya. Pak Idris itu dulunya kan diusung oleh PKS gitu Ustadz ya. Dulu itu Pak Idris itu diusung oleh PKS dan Gerindra ya. Kemudian dengan Pradi Supriyatna. Kemudian kenapa tidak muncul namanya Pak Idris ini di calon wali kota dari PKS ini? Ya, saya sudah sampaikan di berbagai media mainstream atau online ya, terutama memang di para insan pers, bahwa memang Pak Idris ini adalah sosok petahana yang tentunya nanti ada semacam penilaian tersendiri oleh struktur DPP. Kenapa sampaikan seperti itu? Karena tentunya petahana ini sudah menunjukkan sebuah kinerja ya, ada semacam janji-janji kampanye yang memang harus dibuktikan oleh seorang petahana pada masa periode 5 tahun memimpin Kota Depok. Juga ada rencana jangka menengah panjang daerah RPJMD yang memang harus diwujudkan dalam 5 tahun. Ini sebenarnya sebuah KPI ya, dan ini nanti menjadi sebuah penilaian tersendiri untuk nanti DPP memutuskan kan bahwa petahana layak untuk dilanjutkan kembali sebagai wali kota. Kalau misalkan tidak layak itu Pak, apa kemudian
PKS itu mengusung sendiri, kemudian Pak Idris itu sendiri ada kemungkinan seperti itu juga Pak Fauzan? Saya nggak tahu, itu kan wewenang DPP. Tapi yang jelas berbagai macam janji kampanye Pak Idris dan Pak Pradi sudah barang tentu ini sudah hampir sekian 80% terwujud ya. Ini tentu sebagai sebuah penilaian, tapi kan lagi-lagi yang menentukan yang bersangkutan itu layak dicalonkan kembali atau tidak bukan DPD, tapi struktur di atasnya DPW dan DPP. Jadi nanti kami akan melaporkan secara kinerja, secara capaian kepada struktur di tingkat provinsi, DPW PKS Jawa Barat, dan nanti DP PKS Jawa Barat juga akan menyampaikan ke tingkat pusat, dan nanti keputusan dari tingkat pusat. Jadi itu bukan wewenang saya selaku ketua DPD, tapi sifatnya kami hanya melaporkan terkait dengan kinerja dan capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Pak Idris selaku petahana. Jadi kedua kemungkinan itu ada ya, artinya bisa jadi Pak Idris berpasangan dengan nanti dari salah satu calon dari PKS. Ya nggak tahu juga, yang jelas tentunya ada penilaian tersendiri, kan nggak mungkin sosok petahana, dia kan sosok eksternal yang memang kita usung pada pemilu kota ya, pemilu kepala daerah pada tahun 2015. Jadi kalau memang perlu saya sampaikan dan saya refresh bahwa di tahun 2015 memang PKS mengusung ya, Pak Idris selaku calon wali kota pada saat itu. Tentunya kan ini sebuah tugas kami sebagai struktur untuk mengawal ya, berbagai macam program dan kebijakan yang sudah dibuat bersama kami PKS. Nah, tentunya ini sebuah capaian-capaian harus kami pertanggungjawabkan juga kepada struktur di tingkat provinsi, termasuk juga nanti di tingkat pusat. Oleh karenanya ini adalah jalur tersendiri ya, yang nanti bagaimana DPP menilai ya. Nah, sementara ada 5 bakal calon itu murni nama-nama kader PKS yang sudah kita rilis ya, sudah kita launching beberapa bulan yang lalu dan sudah kita publish. Nah, mereka adalah 5 nama bakal calon yang memang kita arahkan untuk melakukan sosialisasi, yang menaikkan popularitas, elektabilitas dirinya dan juga Partai Keadilan Sejahtera di Kota Depok. Baik. Kemudian Pak, kalau nanti yang dipilih sebagai calon wali kota misalnya adalah Pak Hafid ya, dari 5 itu, kira-kira kriteria atau nama wakilnya untuk mendampingi Pak Ustadz Hafid kan ada? Saya kan bukan sosok orang yang menentukan. Yang tentunya yang itu semua kebijakannya ada di tingkat pusat ya. Jadi ketika pusat menentukan siapa pasangan, tentunya ini satu paket ya. Siapa nama calon wali kota dan siapa calon wakil wali kotanya. Oleh karenanya perlu saya sampaikan juga kepada para pemirsa di sini, para netizen, bahwa sebelum nanti tingkat pusat menetapkan ya siapa pasangan calon wali kota dan calon wali kota yang akan PKS daftarkan di KPUD, tentu nanti sudah berdasarkan dari salah satunya hasil survei popularitas dan elektabilitas pasangan calon, baik calon wali kotanya atau calon wakil wali kotanya. Nah, ini nanti satu paket. Biasanya nanti DPP akan mengeluarkan SK penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah, itu satu paket. Baik, Pak Ustadz Hafid Nasir, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih dan bagus. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Ya. Kita akan ketemu insya Allah di bincang-bincang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.